Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Jalan Tunggul Manik. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, ada sebuah jalan sempit yang dikenal dengan nama Jalan Tunggul Manik. Jalan itu jarang dilalui orang, terutama setelah matahari terbenam. Warga sekitar percaya bahwa jalan itu angker. Banyak yang hilang atau kembali dalam keadaan linglung setelah melewatinya di malam hari. Suatu malam, Raka, seorang mahasiswa dari kota, pulang kampung untuk menghadiri pemakaman neneknya. Karena ingin cepat sampai, dia memilih melewati Jalan Tunggul Manik meski sudah malam. Warga desa sempat memperingatkannya, tapi Raka menertawakannya. Ah, zaman modern begini masih percaya cerita hantu. Saat melewati jalan itu, suasana langsung berubah. Lampu motornya meredup, dan udara mendadak dingin. Pohon-pohon besar di tepi jalan seperti membungkuk menutupi langit. Kabut tipis turun, menghalangi pandangan. Lalu, Raka melihat sesuatu di tengah jalan. Seorang perempuan berdiri membelakanginya, mengenakan kebaya putih yang lusuh dan sobek. Rambutnya panjang menutupi wajah. Raka berhenti mendadak. Klakson tidak berfungsi. Dia berteriak memanggil, tapi perempuan itu tidak bergerak. Tiba-tiba, perempuan itu menoleh. Wajahnya hancur. Mata hitam legam menatap Raka tanpa berkedip. Darah menetes dari mulutnya. Raka panik dan mencoba memutar balik. Tapi motornya mogok. Perempuan itu melayang mendekat. Makin dekat, dan tiba-tiba semuanya gelap. Pagi harinya, warga menemukan Raka tergeletak di tengah Jalan Tunggul Manik. Motornya utuh, tapi matanya kosong menatap langit. Sejak malam itu, Raka tak pernah bicara lagi. Dia hanya duduk diam, berbisik pelan. Lebih besar dari, dia masih di situ, menungguku lewat lagi. Sudah 2 minggu sejak Raka ditemukan di Jalan Tunggul Manik. Ia kini dirawat di rumah oleh ibunya, tapi kondisinya tak berubah. Matanya selalu menatap kosong ke langit-langit, dan setiap malam tepat pukul 2 dini hari, ia mulai berbisik. Lebih besar dari, dia masih di situ. Dia belum selesai. Ibunya yang kelelahan mencoba segala cara, mendatangkan dokter, ustaz, bahkan dukun dari desa sebelah. Tapi tak ada yang berhasil. Anehnya, setiap orang yang mencoba menyembuhkan Raka akan mengalami mimpi buruk yang sama malam itu. Berjalan sendirian di Jalan Tunggul Manik, diikuti suara langkah kaki. Lalu munculnya sosok perempuan berkebaya putih, menatap dengan mata hitam legam, dan membisikkan. Lebih besar dari, tunggu giliranmu. Salah satu dukun, Pak Anwar, akhirnya bicara pada Ibu Raka. Lebih besar dari, anakmu melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Dia bukan hanya melihat, tapi dipanggil. Arwah yang gentayangan itu sedang mencari pengganti. Konon, perempuan itu adalah Sri Manik, seorang penari ronggeng di zaman penjajahan yang dibunuh tentara Belanda karena dituduh menjadi mata-mata. Tubuhnya dibuang di jalan yang sekarang dikenal sebagai Jalan Tunggul Manik. Sejak itu, arwahnya gentayangan. Dan setiap beberapa tahun, ia memanggil satu jiwa untuk menemaninya. Raka tampaknya terpilih. Tapi, kenapa? Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suatu malam, teman dekat Raka bernama Ardi datang berkunjung. Ardi adalah orang yang paling skeptis. Ia tak percaya dengan cerita hantu, dan menganggap semua ini hanya trauma psikologis. Ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri Jalan Tunggul Manik. Pukul 11 malam, Ardi mengendarai motornya ke sana, membawa kamera dan perekam suara. Jalanan sepi, dedaunan berdesir, tapi tidak ada angin. Setelah beberapa menit, suara di perekamnya mulai rusak, dan dari speakernya terdengar bisikan. Lebih besar dari, Ardi, kamu datang. Tiba-tiba, lampu motor mati, kamera tak berfungsi. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki dari balik kabut. Tap, tap, tap. Ardi membeku. Dari ujung jalan, muncul sosok perempuan berkebaya putih. Matanya gelap, mulutnya robek sampai telinga, dan sebelum semuanya gelap, Ardi sempat melihat di belakang sosok perempuan itu. Ada Raka, berdiri diam dengan tubuh kaku. Matanya sama hitamnya, ia membuka mulutnya, dan bersuara, bukan dengan suara manusia,
tapi gema dari tempat yang dalam dan jauh. Lebih besar dari, sekarang giliranmu. Keesokan paginya, warga menemukan motor Ardi tergeletak di tengah jalan Tunggul Manik. Tapi Ardi tak ditemukan. Kamera miliknya rusak, namun perekam suaranya masih menyala. Saat didengarkan oleh warga, terdengar suara gemetar Ardi. Lebih besar dari, ini bukan hantu biasa. Dia bukan sendiri. Raka ikut dengannya. Dia sudah bukan manusia. Setelah itu, rekaman hanya berisi suara tangisan. Lalu dentingan seperti lonceng kecil yang bergetar tak henti, mirip suara lonceng yang biasa dipakai penari ronggeng. Ibu Raka makin ketakutan. Setiap malam, suara dari kamar Raka makin aneh. Bukan lagi hanya bisikan, tapi tawa. Tawa perempuan. Kadang suara banyak langkah kaki menari di lantai kayu. Padahal rumah mereka hanya berdinding papan tipis. Pak Anwar, dukun tua itu, datang kembali. Ia berkata, lebih besar dari, Sri Manik sedang mencari pengganti. Dia belum cukup kuat untuk membawa Raka sepenuhnya ke dunianya. Tapi jika seseorang menggantikan posisinya, mungkin Raka bisa kembali. Ibu Raka terisak. Siapa? Siapa yang bisa menggantikan Raka? Pak Anwar menunduk. Orang yang paling dekat dengannya. Yang mengganggu proses pemanggilan, Ardi. Namun Ardi sudah hilang. Tak ada jasad. Tak ada jejak. Maka satu-satunya jalan adalah memanggil arwah Sri Manik langsung. Dan menawarkannya pengganti lain. Dengan ritual kuno yang sudah lama dilarang karena risikonya besar, arwah bisa menjadi lepas kendali. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, Pak Anwar, bersama 5 orang desa yang masih percaya pada ilmu lama, melakukan ritual di tengah jalan Tunggul Manik. Mereka membentuk lingkaran, membawa sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sepasang anting perak milik Sri Manik yang ditemukan puluhan tahun lalu di pinggir jalan. Tepat pukul 2 pagi, angin berhenti, api lilin padam sendiri, lalu suara gamelan terdengar, bukan dari alat musik, tapi entah dari mana. Suara perempuan bernyanyi, sedih, merintih, menggema di seluruh jalan. Kabut muncul dari tanah, dan sosoknya datang, berjalan perlahan. Sri Manik, wajahnya pucat seperti tulang, matanya hitam berlubang, bibirnya tersenyum kaku. Di belakangnya, Raka dan Ardi, keduanya seperti boneka, berjalan tanpa jiwa. Pak Anwar berdiri dan berseru dalam bahasa Sunda kuno. Lebih besar dari, kami bawa pengganti. Biarkan yang lama kembali. Ambil yang baru. Sri Manik berhenti. Matanya tertuju pada satu orang dalam lingkaran. Farhan, pemuda yang membantu ritual tapi diam-diam pernah menertawakan kisah hantu itu. Ia tiba-tiba berteriak. Tubuhnya terangkat dari tanah. Dan darah mengalir dari matanya. Lebih besar dari, tidak bisa memilihkan untukku. Aku yang memilih. Tiba-tiba, lingkaran pecah. Salah satu warga terseret masuk kabut. Pak Anwar memaksakan mantra terakhir, lalu melempar anting Sri Manik ke tanah. Ledakan kecil cahaya terjadi. Sri Manik mengerang marah, dan kabut menghilang, bersama dirinya. Ketika semua berakhir, hanya 3 orang tersisa berdiri. Raka jatuh pingsan, tubuhnya hangat dan matanya kembali normal. Tapi Ardi, tidak kembali. Ia memilih tinggal, atau mungkin terpaksa tinggal, menggantikan Raka di sisi Sri Manik. Beberapa minggu kemudian, jalan Tunggul Manik ditutup total oleh warga, dipagari bambu, dan dipasangi sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Tidak ada yang berani mendekat. Namun terkadang, dari kejauhan, orang masih mendengar suara gamelan pelan, dan derap kaki menari. Dan jika kamu cukup sial untuk lewat di dekatnya saat malam, kadang kamu akan melihat sepasang mata hitam mengintip dari balik kabut, dan mendengar bisikan. Lebih besar dari, sekarang giliranmu. Meski jalan Tunggul Manik telah ditutup, gangguan tak berhenti. Raka perlahan pulih, tapi ia tidak pernah benar-benar jadi dirinya yang dulu. Ia jarang bicara, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia duduk di depan cermin dengan lilin menyala di sampingnya. Bibirnya komat kamit, seperti sedang berbicara dengan seseorang, tapi tak ada siapapun di sana. Ibu Raka pernah mengintip dan melihat pantulan di cermin berbeda. Di sana tampak Ardi, tersenyum aneh dari balik bayangan, berdiri di samping Raka. Tak lama setelah itu,
Pak Anwar meninggal dunia secara misterius. Ditemukan kaku di depan pintu rumahnya. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Di tangannya tergenggam erat satu benda kecil. Anting Sri Manik. Padahal anting itu seharusnya hilang dalam ritual malam itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kematian Pak Anwar menandai awal teror baru. Warga desa mulai melihat sosok perempuan berkebaya putih di dekat pagar bambu Jalan Tunggul Manik. Kadang berdiri diam, kadang menari pelan. Kepalanya miring ke kiri. Matanya tak pernah lepas dari siapapun yang melihatnya. Beberapa anak kecil mulai kerasukan. Mereka menari seperti ronggeng tua. Menyanyikan lagu yang tak dikenal siapapun. Dengan suara yang tak wajar dari tubuh sekecil itu. Saat sadar, mereka selalu menggumamkan satu nama. Lebih besar dari Manik, Manik. Dia belum puas. Warga panik. Beberapa keluarga memilih pindah dari desa. Namun yang paling mengerikan terjadi 2 bulan kemudian, ketika Raka hilang untuk kedua kalinya. Pagi itu, ibunya menemukan kamar Raka kosong. Cermin di kamarnya pecah. Di lantainya tertulis dengan darah. Lebih besar dari, sudah ku bilang, dia belum selesai. 6 bulan kemudian, pemerintah kabupaten membuka jalan baru sebagai alternatif dari Jalan Tunggul Manik. Pembangunan jalan ini melewati sisi timur hutan kecil yang sebelumnya dianggap keramat. Para pekerja sempat mengeluh, alat berat sering rusak. Pekerja melihat penampakan. Dan satu mandor meninggal akibat kecelakaan aneh saat malam. Namun pembangunan terus berjalan. Karena tekanan dari pejabat. Hingga malam peresmian jalan baru. Saat lampu penerangan pertama kali dinyalakan. Tampak jelas. Di ujung jalan. Berdiri seorang perempuan berkebaya putih. Ia menari perlahan, memutar tubuhnya seperti bayangan dalam kabut. Dan di belakangnya, berjajar 2 sosok hitam pekat. Wajah mereka kosong. Raka dan Ardi, mereka kini bagian dari legenda yang tak bisa dikubur. Dan jalan itu, meski namanya bukan Jalan Tunggul Manik lagi, akan selalu menyimpan langkah-langkah yang tak terlihat. Dan akan selalu menunggu korban berikutnya. Tahun 1947, saat penjajahan Belanda masih berlangsung di pedalaman Jawa Barat, Desa Pagersari dikenal sebagai tempat yang hidup dan penuh seni. Di pusatnya, ada seorang penari ronggeng bernama Sri Manik, perempuan muda berparas cantik dan karismatik. Ia bisa menari berjam-jam tanpa lelah, dan suaranya memikat siapapun yang mendengar tembangnya. Tapi Sri Manik bukan sekadar penari. Diam-diam, ia menjadi kurir pesan rahasia untuk para pejuang kemerdekaan. Lewat tarian dan nyanyian, ia menyelipkan kode dalam gerakan tubuh dan bait lagu, membawa informasi tentang gerakan tentara Belanda, titik penyerangan, dan rencana sabotase. Suatu malam, saat pesta dansa di rumah kepala kampung yang dihadiri pejabat Belanda, Sri Manik tampil dengan tarian terakhirnya. Ia sudah diberitahu bahwa malam itu ia harus membawa pesan penting kepada pasukan di hutan. Namun pengkhianat ada di antara mereka. Seseorang membocorkan bahwa Sri Manik adalah kurir rahasia. Ketika malam semakin larut dan para tamu mulai mabuk oleh arak, Sri Manik menyelinap keluar, membawa pesan tersembunyi di lipatan kain jariknya. Tapi ia tak pernah sampai ke hutan. Di tengah jalan tanah yang kini dikenal sebagai Jalan Tunggul Manik, ia dicegat oleh tentara Belanda dan kepala kampung sendiri. Mereka menyeretnya ke tengah hutan, memukulinya, dan menuduhnya sebagai mata-mata. Sri Manik tidak menangis, tidak memohon. Ia menatap tajam ke arah mereka dan hanya berkata satu kalimat. Lebih besar dari, kalian akan menari denganku di akhir zaman. Mereka menertawakannya, lalu menancapkan pisau ke dadanya. Tubuhnya dibuang ke lubang bekas sumur tua, dan ditutup batu besar. Beberapa hari setelah pembunuhan itu, satu persatu orang yang terlibat dalam kematian Sri Manik mulai mengalami kejadian aneh. Kepala kampung ditemukan menari sendirian di lapangan. Tubuhnya kaku, dan lehernya patah dengan posisi kepala menghadap ke belakang. Salah satu tentara Belanda tewas tergantung dengan tali selendang ronggeng. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai melaporkan mimpi buruk. Mereka melihat Sri Manik menari. Wajahnya penuh darah. Dan ia akan berhenti tepat di depan mereka, lalu berkata, lebih besar dari, sekarang giliranmu. Sejak saat itu, tanah tempat tubuh Sri Manik dibuang tidak pernah bisa ditumbuhi apapun.
Bahkan pohon pun menolak tumbuh. Jalan itu kemudian ditutup. Tapi malam demi malam, ada yang lewat, ada yang melihat, ada yang dipanggil. Dan arwah Sri Manik semakin kuat seiring waktu, karena setiap jiwa yang hilang menambah kekuatannya. Ia tidak sekadar menuntut balas. Ia ingin menggantikan dunia ini dengan panggungnya sendiri. Seorang kakek tua di desa, satu-satunya cucu dari penari sahabat Sri Manik, berkata pelan. Lebih besar dari, selama darah ketidakadilan masih mengotori tanah ini, dia akan menari. Lebih besar dari, dan setiap generasi akan ada yang ikut tariannya. Tahun-tahun berlalu, dan desa Pagersari perlahan menjadi sepi. Banyak yang pindah, banyak yang menghilang. Jalan Tunggul Manik tetap tertutup, kini ditumbuhi ilalang dan pohon liar. Tapi mereka yang tinggal tahu, tanah itu belum tenang. Sampai suatu malam, tepat 77 tahun setelah kematian Sri Manik, seorang jurnalis muda bernama Tari datang dari kota. Ia tertarik menulis buku tentang legenda rakyat. Ia mendengar kisah Sri Manik dan ingin membuktikan bahwa ini hanyalah mitos. Dengan kamera, perekam, dan tekad, Tari masuk ke desa. Warga memperingatkannya, tapi seperti semua yang datang sebelumnya, ia tak percaya. Malam itu, ia berdiri di depan pagar bambu Jalan Tunggul Manik, lalu melangkah masuk, tanpa pamit. Kamera merekam detik demi detik, kabut muncul, lalu, gelap. 3 hari kemudian, warga menemukan kamera Tari. Di dalamnya, hanya satu rekaman utuh. Gambar Tari sedang merekam dirinya sendiri, dengan wajah pucat dan mata berlinang. Ia berbisik, suaranya gemetar, lebih besar dari, dia tidak sekadar arwah. Dia membangun panggung, dunia kecil di balik kabut. Di sana semua menari, tidak bisa berhenti. Aku bisa mendengar gamelan sekarang. Mereka menari. Ardi, Raka, puluhan lainnya. Lebih besar dari, kalau kalian melihat ini, jangan datang ke sini. Jangan pernah. Dia akan membuka jalan baru. Jalan kemanapun dia mau. Lebih besar dari, dia sudah menari terlalu lama. Dan sekarang, lebih besar dari, kita semua adalah penontonnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sri Manik tidak lagi terikat pada satu jalan. Ia tidak lagi menunggu. Kini, siapa saja yang pernah mendengar namanya, bisa jadi bagian dari panggung. Karena bagi Sri Manik, dunia ini hanyalah tempat pertunjukan terakhir, dan tariannya belum selesai. Dan kau, yang membaca ini, sudah mendengar namanya, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Lebih besar dari tepat di belakangmu. Dengar baik-baik, langkah kecil itu. Jangan menoleh. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain, jangan lupa subscribe, like dan komen. Tunggu cerita selanjutnya.